Gimana ceritanya sampai akhirnya lu bisa megang timnas kita, sementara kan kalau kita lihat dari journey-nya atau milestone-nya gitu ya, itu kan Nike awal-awal, abis itu ke Mills. Untuk ranah kenapa kita diterima sih, Kita kasih solusi. Akhirnya klarifikasi juga setelah 8 bulan lebih ya. Gitu dong muncul ke permukaan. Mana nih, Coach Justin sama Ernanda Putra nggak datang juga nih? Nih bro, siap, thank you Pak. Sadat Adit deh. Thank you. Gue ngoleksi lo, Airspo lo, gue beli sendiri lo. Siap. Kalau yang ini kan dikasih nih. Lo tau nggak S-nya ini apa? Sadat. Waduh. Bisa. Tuh lihat ya. Jadi ini teman-teman ya. Ya mungkin kalau dari judul kan udah langsung tajam ya. Nah, gue nggak tahu apakah memang netizen reaktif saat itu yang Coach Justin beli harganya nggak worth it sama desainnya terlalu polos. Ternyata sekarang menjawab kebutuhan netizen. Emang sengaja ini gara-gara viral waktu itu ya. Jadi dicorak-corakin gini, enggak juga? Oh, ini buat jersey baru nih. Iya. Iya, sebenarnya input ya kita baca lah kan. Oke. Desain itu kan selera ya. Maksudnya selera kan kita nggak mungkin menyenangkan semua pihak. Tapi setidaknya kita mendengarkan input dari masyarakat, dari khayal pecinta sepak bola. Ya kita coba bikin jersey yang mungkin konsepnya akan lebih gimana ya? Lebih enggak, kalau ini template gitu. Jadi ini. Iya, jadi merah dan putih itu sama. Oke. Dia cuman di swipe warna gitu. Kalau lihat kan ini nggak ada perubahan kan. Nah, yang kita lakukan nanti buat jersey baru merah, putih, kiper dan kiper away, kiper home, kiper away ada 4, semuanya mulai dari kerah dan lain-lainnya beda. Nanti 2025. 2025. Nah, ini kita tahan dulu ya. Gue sengaja highlight dulu di depan. Sebenarnya pembahasannya adalah kalau lu pastikan nonton sampai akhir nanti akan tahu nih, ya. Tentunya perusahaan Airspo juga kita bahas karena memang ini kan tempat nongkrongnya para pengusaha kan. Artinya nih ditambah lagi untuk desain yang paling baru pasti akan melibatkan masyarakat. Jadi sekarang nih Erigo ini bener-bener Erigo grassroots. Wow. Airspo, Pak. Erigo di pala gue gara-gara muka lu. Gara-gara muka lu. Gue bantu untuk mengkoreksi. Aman. Muka lu Erigo banget sih. Airspo. Soalnya gue gak tahu kalau Airspo soalnya Pak Erick Thohir banget. Aduh, ampun. Gak ada, Pak, gak ada itu. Alah, ini R-nya depannya paling Erik. Enggak lah, kan Erik Sadat, Po-nya apa? Enggak gitu. Iya kan, makanya lu klarifikasi di sini. Enggak, sama sekali enggak ada gitu. Iya. Enggak ada ya, enggak ada ya. Enggak ada sama sekali. Oke. Untuk kaitannya dari Pak Erik gitu. Ya, pokoknya intinya semua kita akan kupas lah guys selama 1 jam ini. Bareng sama Adit juga nih dari lu head of marketing ya berarti ya? Betul. Iya kan? Betul. Nah, ditambah lagi nanti di tahun depan di 2025 ini banyak melibati kawan-kawan desainer. Lebih kepada desain untuk pola jersinya timnas Indonesia. Betul. Nah, ini mengajak teman-teman kalau bisa lihat ini postingannya perdana loh. Nih gue juga alhamdulillah suatu kehormatan nih buat kalian berdua dan juga teman-teman nih, thank you. Karena sebenarnya postingan ini gue pengen, mana nih lu kan bikin sayembara nih. Masa kita nggak ngebahas di ruangan ini gitu loh. Ini adalah ikuti sayembara desain pola jersey timnas Indonesia. Nanti teman-teman bisa tahu nih bocorannya apa, ntar lu bantuin dia ya. Kisi-kisi lah bro, ya kan? Apa yang menjadi desainnya? Apakah polos? Apakah ada corak? Ataukah mungkin jangan-jangan boleh plagiarisme atau apa, kan kita nggak tahu gitu kan? Dia banyak diem sekarang. Habis kena asam lambung sama GERD kemarin 8 bulan nggak posting nih kemarin. Penyerangannya dahsyat ya Pak ya. Masa bola ya. Ya, luar biasa lah. Tapi ya pastinya kita kan tidak hanya diam kan, bergerak, diam dan bermainlah kalau kata Calvin Verdong. Jadi kita inilah bergerak, bekerja gitu ya. Dan juga kan sekarang Airspo juga sudah ada di sekarang udah berkurang karena kan timnas juga ya ada Piala ASEAN Cup. Cuman di periode kemarin sampai November ada 40 location di seluruh beberapa kota di Indonesia gitu. Oke. Tapi gue suka sih dari fitnya, nanti gue bahas ya pengalaman gue deh ketika pakai Airspo gitu ya. Gini bro, pembahasannya kita mulai dari gini. Gimana ceritanya sampai akhirnya lu bisa megang timnas kita, sementara kan kalau kita lihat dari journey-nya atau milestone-nya gitu ya, itu kan Nike awal-awal, abis itu ke Mills, abis itu ke Airspo.
ya kan? Gue nggak tahu lah. Gue sebagai memang orang yang mengamati aja sih, gitu ya. Nah, perjalanan ini kan luar biasa. Pasti kan ada bargaining, ada penawaran, ada negosiasi. Kok bisa-bisanya gitu loh, lu nyingkirin Mills? Ya gue nggak tahu caranya apakah value yang lu berikan gitu kan. Kalau gue ukur dari sudut pandang pengusaha, berarti Nike waktu itu cuma ngasih misalnya contoh berapa miliar gitu value-nya ke PSSI. Kenapa cuma? Ya buktinya Mills masuk bisa ngegantikan posisi Nike. Otomatis kalau dari kacamata telanjang gue nih asal-asalan aja ngeliatnya bahwa berarti value yang diberikan Mills ke Nike itu gede, lebih gede maksud gue. Oke. Ya gue pakai contoh aja kan, gue nggak tahu angka pastinya berapa, orang nggak dirilis di media juga. Misalnya mungkin Nike contoh mungkin jangan-jangan ngasih 1 miliar misalnya, 1 miliar produk gitu. Gue nggak tahu ya contoh aja. Terus lanjut Mills, misalnya Mills, gue nggak tahu kira-kira mungkin 6 miliar atau mungkin 8 miliar apa segala macamnya, otomatis kalah. Nah lu masuk nih Erspo, nah ini saatnya lu klarifikasi bro. Maksud gue semua orang ngiranya bahwa lu ordal pasti. Iya makanya kan kemarin kan rame, gue ngikutin juga. Makanya lu udah lama gak posting apa segala macem, kena GERD mungkin, ya kan asam lambung apa yang ngelebihin otak mungkin kelebihan gitu ya, saking naiknya gitu. Orang ngiranya pasti kayak gitu karena ketua umum PSSI-nya kan Pak Erick Thohir anyway. Pasti disangkut pautin namanya mirip-mirip lah apa segala macamnya. Nanti lu juga bocorin juga apakah ada share di situ beliau. Kalau lu berani ngomong aja ya. Nah, value yang lu bawa itu kan logikanya harusnya di atas Mills dan di atasnya Nike. Menurut gue loh. Karena nggak mungkin dia ngambil penawaran tapi lebih rendah. Betul, lu bawa berapa waktu itu? Lu ngasih value berapa sih? Ya, yang pertama Pak Erick terima kasih banget sudah mensupport lah brand-brand lokal. Makanya kalau kita ikuti proses awal-awal, itu hampir semuanya brand lokal yang participate pada saat bidding yang diadakan oleh PSSI. Dalam hal ini melalui Garuda Sepak Bola Indonesia. Jadi segala macam komersil sekarang kan diatur sama PT GSI. Oke. Nah, jadi proses bidding ini pertama kali diadakan. Sebelumnya kalau misalnya gua mau atau brand gitu ya, brand mau masuk terlibat berpartisipasi di timnas, ya jalurnya nggak terbuka. Sekarang jalurnya terbuka, jadi ada proses yang namanya bidding. Oke. Nah, proses bidding itu apa? Ya bidding ya dari sisi secara komersil, secara plan dan lain-lain itu seperti apa. Untuk ranah kenapa kita diterima sih kita nggak bisa jawab ya, karena kan itu bukan ranah kita, itu kan ranahnya dari PSSI-nya langsung. Tapi yang gua klarifikasi, Pak Erick tidak ada shares di Erspo. Oh wow. Ya, emang tidak ada. Bener nih berarti nih ya, clear ya? Bener tidak ada. Soalnya masih nyanter banget nih aroma-aromanya, komen-komen yang nge-hate apa segala macamnya. Pak Erick mikirin gimana timnas kita masuk ke Piala Dunia, itu lebih besar daripada ya ngurusin brand, biar gua aja lah gitu loh. Ya maksudnya Pak Erick bisa bukan fokus ya, maksudnya emang nggak ada sama sekali gitu ya terkait shares ya gitu. Jadi ya itu yang gue klarifikasi. Jadi bisa di cross check juga, nanti bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Nah, kenapa kita bisa dipilih gitu kan? Nah, kayak tadi gue bilang itu pasti ranahnya PSSI. Cuman kalau gue bisa sedikit nge-spill angka yang kita kasih itu estimasi ya, mungkin untuk tahun berjalan 2023 ini kita bisa ngasih hampir 40 miliar value-nya. 40 hampir miliar? Ya, nggak nyampe. Ya tergantung karena kita ada royalti, Pak. Jadi ada produk, jadi ada produk yang kita kasih sama PSSI. Jadi kan kayak misalnya produk ini kan kita kasih ke PSSI. Iya, oke. Senilai hampir 40 miliar. Enggak produk. Itu produk kurang lebih sekitar 20-an. Terus Sisanya kurang lebih ada cash, ya kan. Terus juga tergantung nanti kalau timnas kita makin berjalan makin bagus kan ada royalti yang didapatkan. Lu ngasih royalti juga? Iya, yang itu yang nggak pernah ada di brand-brand sebelumnya gitu. Oh, itu bukan karena ordal. Iya kan, makanya gue nanya klarifikasi. Lu ngasih royaltinya berapa persen? 7%. 7%, gila. Wow. Tuh. Makanya kalau di total hampir 40 miliar. Iya, karena kan kita ada produk yang kita kasih kan, dan secara produk pun nilai value yang sudah kita kasih sudah
lebih sebenarnya, lebih ya ibaratnya melebihi lah gitu. Melebihi ya berarti tadi cuman sama PSSI kita akan ngobrol secara strukturnya, ya mereka akan seperti apa. Jadi kalau dulu kalau misal lebih nggak bisa lagi, nggak bisa nambah. Jadi misalnya kayak ini produk value setahun misalnya 10 miliar gitu ya. Nah kita kasih 20 miliar. Kenapa 20 miliar? Karena timnas putri kita training camp setahun ini berapa kali. Kan harus kasih produknya. Ya. Timnas U16 nanti juga main lagi nih Piala Asia U17 di Arab Saudi, main lagi bulan April, kasih lagi. U20 masih main nanti lawan di Cina, Piala Asia U20 di Cina bulan Februari, kasih lagi gitu. Jadi emang ya emang supportnya harus sebanyak itu gitu. Nah makanya mungkin ya bukan ranah gue lagi untuk menjawab kenapa kita dipilih, tapi ya pada saat itu kita dipilih karena emang value yang kita kasih. Jadi namanya ini VIK, value in kind, produk yang kita kasih estimasi 20 miliar. Nah, cuman kita ada kasih cash dan royalty minimum garanti juga. Ya alhamdulillahnya per bulan November minimum garanti itu sudah melebihi yang kesepakatan di awal. Wow. Jadi kan karena royalty lanjut dong. Iya, gitu. Pintar emang pedagang nih orang ya. PSSI. Ya maksudnya kan emang secara value-nya kan ya ketika kita stop, ya kalau misalnya dulunya kan nggak ada royalti berarti stop nih. Mau berapapun penjualan kita nggak tahu. Jadi ada kontribusi yang teman-teman pecinta sepak bola yang berikan juga ke timnas gitu loh. Tapi waktu itu kan rame ya bro. Maksudnya kan gue ngundang ya memang saatnya kan lu lama ngilang, habis itu klarifikasi dan lain sebagainya. Kenapa waktu itu lu gak klarifikasi dengan bahasa bahwa gue kasih ini nih. Nilai tadi sempat keluar gak di media? Enggak dong. Bukan dari gue langsung gitu ya. Mungkin pada saat itu sempat cuman ya kalau ya intinya kalau gue sih biasa gimana ya kayak ya mau bilang apapun pasti kan kondisinya juga ya namanya kemarin ini seperti alasan lah gitu, tapi ya bisa dibuktikan gitu kalau kita sebenarnya secara value nilainya seperti itu, bisa kita pertanggungjawabkan lah apa yang gue ucapkan ini gitu. Makanya tadi gue bilang almost 40, tergantung kan royaltinya nyampe nggak gitu. Cuman estimasi kalau misal kita penjualannya bagus, naik segala macam ya akan prediksi akan seperti itu. Ditambah bukan cuman cash ya, ditambah produk dan gabungan lah antara produk dan cash in value-nya lah gitu. Dan lo mau tahu nggak? Sekarang kayaknya lu perdana keluar lagi dan pertama kalinya ngundang untuk podcast ya. Perdananya berarti. Ini sebuah kehormatan juga sih kasih solusi sih. Iya makanya ayo dong mana nih Sadat nih susah banget kan kemarin belum sempat ketemu karena teman-teman dari seorang pengusaha pengen tahu insight-nya. Dari perbolaan juga pengen tahu insight-nya. Jadi maksud gue waktu yang tepat untuk lu kasih tahu nih secara bisnis seperti apa gitu loh. Dan gue boleh mundur dikit gak sih bro? Gue mau ngambil kisah perjalanan gitu ya. Maksud gue sampai lu bisa ngasih 7% royalti buat timnas, ngasih value 30-40 miliar gitu buat timnas gitu, PSSI gitu ya. Tapi ini kan caranya yang nggak istilahnya semudah membalik telapak tangan. Tiba-tiba lu bisa, oke, gue masuk dong, oke, gue tender dong, coba dong, apa segala macam. Biar teman-teman juga akhirnya tidak sendiri gitu cara ngebangkitin dirinya kan, takutnya mereka udah hopeless, ada yang stres. Ternyata semua juga bisa diatur gitu loh. Menurut kita ya, meskipun nantinya hasilnya tergantung Allah gitu bagi yang muslim gitu. Cara lu gimana sih sampai arah sana? Lu kan dulu kan tidur di pom bensin. Masjid ya? Di musola. Pom bensin mandi di pom bensin. Mandi di pom bensin. Banyak kok cerita-cerita dari Ucok ya, Jack Loth. Iya. Itu pas ada acara Jack Loth juga. Jadi Jack Loth bikin acara di Supermall Karawaci. Bulan puasa. Terus kita, gue lupa itu lagi loading deh. Jadi ya gue nggak balik ke rumah karena jauh di Depok. Terus juga kalau penginapan pada saat itu juga karena periodenya lagi penuh gitu ya, full lah gitu. Atau mungkin karena nggak ada budget, gue juga udah lupa. Kayaknya nggak ada budget sih. Jadi ya mandi terus kalian nginap karena kan loadingnya belum selesai. Nginap di musola di Supermall Karawaci gitu. Jadi pom bensin Supermall Karawaci kan depannya ada pom bensin tuh. Gitu. Nah di depannya tuh ya gue mandi di situ. Jadi numpang mandi aja. Oh iya, oke. Cara lu akhirnya lu bisa ke Erigo, ke Erspo, ya kan, ketemu Adi itu panjang sampai sekarang berurusan sama pemerintah, support timnas.
Boleh tipis-tipis nggak sih, maksudnya biar teman-teman tahu journey-nya yang lu lakuin tuh apa gitu kan. Lu sempat jatuh, bukan jatuh ya, dari ngerangkak lah ibaratnya. Jadi mungkin kalau dulu kenapa ini karena persistence-nya gue kali ya. Maksudnya kalau dulu kan kalau kita stop, ibarat kata ketika udah ditempuh nih jalannya gitu ya, tiba-tiba keluar dari medan perang lagi, keluar dari jalan tolnya lagi, kayaknya mulai lagi dari awal gitu. Jadi ya gue sih dari dulu emang ya mungkin Airspo ini baru buat gue secara pribadi di industri sports, tapi kan secara kategori kan the fashion juga, is fashion anyway gitu kan. Maksudnya sama-sama kategori yang kaitannya sama fashion juga gitu. Ya sports gitu, walaupun kategorinya lebih sport ya. Tapi kalau ditanya kenapa Airspo ini ada, ya menurut gue emang harus dipisahkan juga secara kategorinya juga gitu. Kategori kan dalam artian fashion dan ya maksudnya fashion casual lah ya, maksudnya jadi gue kan lebih ke fashion casual, tapi kan kalau ini kan lebih ke athleisure lah, sports gitu. Harapannya ya kita mungkin secara brand DNA-nya juga bisa fokus lah masing-masing gitu. Dan kenapa Timnas, kalau bisa gue bilang ya karena timingnya juga. Ya Pak Erik pada saat itu bulan Februari terpilih sebagai ketua umum. Dan ini bukan karena timing, kedekatan dan lain-lain ya, tapi karena ya gue tuh fans AC Milan. Oke. Ya kan? Pak Erik fans Inter Milan. Lah derbynya berantem tuh. Betul, lu harusnya nggak bisnis bareng sama dia. Tapi secara apa yang dilakukan Pak Erik dulu di Inter Milan itu quite amazing ya. Maksudnya dari prosok terus tiba-tiba Inter Milan, walaupun Pak Erik kalau nggak salah 2009 udah resign, 2010 kan juara Liga Champion kan Inter Milan juga. Jadi ya menurut gua he's very passionate juga di bidangnya gitu. Dan ya terbukti kan sekarang Timnas naik sewa pesawat, Timnas, waduh gue bilang fasilitas itu yang mungkin menurut gua yang bikin performa Timnas juga naik gitu ya, walaupun dengan segala macam effort pemain-pemain juga gitu. Tapi ya maksud gua semua tuh harus dibarengin. Ya sama ketika gua lihat nih ya yakin kalau kayaknya nih Timnas bisa punya chance buat melangkah lebih jauh. Ya harapannya kan ke World Cup gitu ya. Tapi secara timing pada saat itu gua mikir bisa kali ya gitu. Nggak cuman di Asia Tenggara doang gitu. Ya walaupun sebulan setelah kita di-announce PSSI menang sebagai ini aparel Timnas. Timnas kalah 5-1, Pak. 5-1 lawan Irak. Seri lawan Filipina. Gue bilang ya. Wah, gara-gara bajunya berarti tuh. Astaga. Mungkin nggak nyaman kali, nggak juga ya? Aduh, bukan gitu ya, nggak. Ini pasti kan belum biasa kali. Oh, belum biasa. Tapi waktu yang pakai yang sebelumnya juara nggak? Brand sebelumnya? Gua nggak bisa komen sih, Adit mungkin lebih. Oke lah, Dit. Lu kan akhirnya membersamai Airspo ya? Berarti dari awal ya? Dari awal banget. Berarti yang milih waktu itu kan yang milih desainnya, yang kontennya, gimmicknya, ya pokoknya kan kalau head ya approvalnya begitulah kurang lebih kan. Betul. Sampai ke siapa yang terlibat, Ernanda putranya, makna kreatifnya. Gue minum dulu kali ya. Iya. Kayak lu bakal baca otak gue arahnya kemana ya? Pinter deh, udah langsung meredakan dulu lambungnya ya, sempet naik ya. Iya, emang Le Mineral tuh insya Allah Le Mineral karena memang asli milik Indonesia kan, dia support Timnas kan. Betul. Ini kan banyak kok tuh, lihat deh. Tuh, Rizky Ridho pilih Le Mineral. Lu siapa dapetnya mukanya? Lu kan Timnas kan? Ya udah coba cek. Itu siapa? Enggak, mukanya. Kalau saya dapat Nathan pilih Le Mineral. Itu emang banyak pemain-pemain tuh emang emosionalnya sama Le Mineral. Kalau itu siapa? Namanya Nathan juga banyak. Ya, jadi artinya kan memang Airspo juga membersamai Timnas gitu kan dan seterusnya. Waktu kejadian kemarin gimana sih? Kejadian kemarin itu sebenarnya Coach Justin. Kalau itu settingan ya? Enggak sih. Sejujurnya bukan settingan. Lu nih yang mengatur pasti ya? Enggak. Pengaturan. Itu sangat organik. 100% organik gitu.
Oh gitu. Betul. Jadi gimana sih? Maksudnya Hernanda Putra, ini gue nggak mau bahas luka lama ya, dalam arti yang negatif. Ya. Gue pengen ada pembelajaran sebagai ini kan tempat nongkrongnya pengusaha. Karena jangan ngaku pengusaha kalau lu tontonannya belajarnya bukan nonton kasih solusi kan. Betul. Jadi apa yang bisa kita petik gitu loh? Mungkin di sini gue akan menjawab lebih dari si brand ya, Erspo ya. Ya. Gitu. Kalau mungkin kita runut ke kejadian kemarin, itu lebih pada saat itu kita sangat tidak reaktif as a brand. Jadi biar itu mengalir sendirilah situasinya. Oke. Walaupun secara pribadi tegang juga ya. Kena mental juga nih 2 hari nggak Oke. tidur nih gitu Ada kan. yang nggak tahu nggak sih? Apa gue mau ceritain dikit aja ya kasusnya? Harusnya sih tahu sih. Jadi waktu itu Coach Justin beli jersey-nya Erspo yang warna apa sih? Gue lupa ya. Yang replika, jadi bukan beli bahan, jadi replika. Nah, replika pada saat itu untuk emblemnya masih pakai woven. Tuh. Ya, cuman kita ganti ke kategori yang baru lah sekarang. Dan, ya, surprisingly kan ada improvement lah, ada masukan lah gitu. Oke, terus gimana coba bukan dong nih, Coach Justin gitu. Ketik aja Erspo. Enggak, maksudnya gue biar tahu how to create marketing campaign gitu loh. Gue kan juga mau belajar gitu kan. Enggak, Pak. Enggak ada settingan ini. Enggak. Nah, videonya image. Nah, kan lu kan 8 bulan kan is back gitu kan. Nah, udah damai juga sih ya. Akhirnya kok dapetnya begini. Hernanda pakai nge-tweet. Justin yang gue tahu, Justin Timberlake sama Justin Bieber. Ini nggak buat belajar aja, nggak maksud untuk akhirnya membahas lagi. Tapi lu tahu nih bahwa itu di luar kendali lo saat itu ya. Di luar kendali kita. Jadi hubungan kita dengan Hernanda maupun Magna itu murni hubungan profesional lah. Gitu. Oke. Terus? Jadi yang kita lakukan pada saat itu, kita tidak berusaha untuk tidak reaktif aja se-brand. Gitu. Karena ya buat apa kita mengklarifikasi atau menjawabkan? Karena kan itu sudah menjadi snowball effect gitu kan. Dan itu ada hubungannya nggak? Alasannya kenapa lo sekarang lagi buka sayembara desain jersey Erspo dan timnas yang baru 2025? Ya. Karena mungkin apa? Kapok? Sebenarnya pakai desainer itu atau ya kita kan selama 1 tahun menuju 1 tahun ini kan kita pasti melihatlah keadaan apa yang berusaha market mau atau Garuda fans mau, supporter mau, masyarakat Indonesia mau seperti apa. Nah tugas brand kan kita, ya seperti kata Pak Sadet, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Karena yang namanya desain itu kan selera ya, mata ya. Cuman kita berusaha mengakomodir supaya bisa memitigasi jangan sampai terulang lagi. Dan kita berusaha untuk melibatkan semua lapisan masyarakat yang ingin terlibat. Gitu. Jadi yang merasa bisa mendesain atau ingin mendesain atau punya desain dan ingin berkontribusi untuk timnas, ya monggo melalui sayembara itu. Ya artinya sayembara ini diadakan karena memang ada hubungannya nggak? Karena waktu itu desainnya terlalu polos, makanya dikritisi Coach Justin. Enggak, Coach Justin Kan desainnya gue agak lupa deh waktu itu. Iya, makanya udah bilangnya terlalu, ya udah lewat juga sih. Cuma maksudnya gue cuma mau relatein aja kenapa akhirnya lu bikin sayembara desain pola ini. Ini proses yang kita rasa inputan lah, inputan yang mungkin ada blind spot dari kita yang mungkin dengan sayembara ini bisa memberikan masukan ke kita gitu. Internally kan kita juga sudah melakukan proses pengerjaan, desain dan lain-lain. Plus ini juga kan nanti ini proses awal ini kan desain sayembara dan pola. Jadi nantinya mereka tuh akan melihat di bentuk pilihannya itu dalam bentuk polling nanti Pak. Jadi dalam polling itu nanti akan misalnya kerahnya mau kayak gimana. Ini kan kalau ini kan kerahnya onek gitu ya. Onek gitu, gitu kerah bulat gitu, bukan yang ada kerah gitu ya. Nah, mungkin ya mereka melihat yang ada kerah lebih disukai ya kita nanti ya polling ini yang gunanya itu gitu loh. Lebih situ bukan karena case kemarin juga gitu, tapi lebih karena ya masukan terakhir ini mungkin bisa memberikan kita ya inilah apa sih namanya inputan yang ya harapannya bisa
bisa lebih baik lah gitu ke depannya. Tapi gue suka ya, maksudnya di sini ada sisi positif ya. Teman-teman coba deh jangan reaktif duluan deh. Dalam hal sayembara dari Airspo ya. Buat teman-teman atau mencari desain yang ngerti pola jersey apa segala macam gitu ya tuh ya kan, ikuti sayembara desain pola jersey timnas Indonesia atau timnas ya oke. Nah di sini kan memang ini membersamai nih. Jadi kita tayangan ini muncul, kita syuting start kamera roll action 3 2 1 itu bersama juga di postingnya ini. Jadi memang kita menjadi saksi lah bahwa kasih solusi membersamai kita ya carilah desainer-desainer terbaik di Indonesia. Nah cuma memang akhirnya buntutnya ini kan jadikan orang reaktif ya, masih kayak komen-komen yang di atas tuh. Cara mencari desainer yang disukai netizen ya sayembara. Padahal maksudnya adalah ini biar lebih dekat dengan konsumen atau mungkin masyarakat Indonesia, biar kita bangun timnas ini bareng-bareng. Betul. Nah, gue kurang suka ketika lu tiba-tiba langsung reaktif gitu. Maksudnya nanti ujung-ujungnya apa? Makanya ini maksud gue kenapa dibahas ini bro, biar klarifikasi. Sementara niat lu aja tadi, lu tahu nggak guys? Tadi ada cerita sama gue di belakang kamera waktu di ruangan gue. Gue gak tahu ini boleh dibocorin apa enggak. Cuma gue mungkin tag dulu aja, gue ngobrol dulu aja. Tapi kalau memang misalnya lo bilang ini jangan dinaikin dulu, ntar gue sensor di bagian ini atau gue cut gitu ya. Kenapa tuh? Bukti konkret bahwa Sadat, ya Airspo, Adit juga gitu ya, bahwa pengen sekali membersamai masyarakat, ngebangun timnas kita, semangat Garudanya, sampai pelosok-pelosok. Bayangin deh, ini gue buka di sini ya, ini gue izin sama lo ya bro. Dia ngomong sama gue tuh sampai mikirin, gimana caranya semangat timnas kita yang lagi on fire kayak begini, ini juga dirasakan sama yang mereka-mereka semua. Makanya gue pengen coba hadir, masuk ke 50.000 outlet Indomaret. Waduh. Nggak, outlet Indomaret dan Alfamart. Indomaret dan Alfamart. Gila, gue ngomong di sini aja apa adanya. Iya, mas gue kan ini kan, lu lihat deh dari situ deh. Airspo saking pengen. Sekarang belum Pak, nanti ditagih lagi. Beres satu-satu lah. Ya kan keluar dari mulut gue. Iya. Jadi kan kalau lu state dari lu kan berarti kan dikejar. Itu plan kan. Ya, kalau gue kan iya kan gue juga baru baru bocorin tipis-tipis. Ya lo nyerangnya gue aja biar gue yang nagih ke dia gitu. Iya kan? Maksudnya ini akhirnya jadi kayak janganlah kita luka-luka lamanya kemarin itu pun juga mereka nggak tahu. Tapi lu bagian dari makna nggak? Jujur. Enggak lah. Kita makna kan maknanya Ernanda Putra itu. Iya, makna kan perusahaan sendiri yang kita hire untuk bikin desain, logo, ya tapi ya tentunya kan itu kolektif juga kan dan nggak bisa 100% kesalahannya makna juga gitu. Cuman emang secara apa ya? Secara ya mungkin responnya ya pada saat itu yang sangat disayangkan ya. Maksudnya kalau seandainya kemarin itu lebih bijak ya. Ya mungkin ya kelepasan lah gitu. Tapi ya all good. Cuman ya kita nggak bareng-bareng sama makna lagi sekarang. Tapi ya semua ya baik-baik lah gitu. Karena memang sifatnya juga project based kan. Gitu. Oke, ini udah tahu ya project base ya memang ya apa sih bahasa gampangnya gimana sih agensi lah ya. Agensi tolong dong garapin, niatnya baik, pengen kita bareng-bareng nih untuk disupport juga sama rakyat Indonesia. Karena memang niatnya Airspo betul kok pengen majuin industri sepak bola kita kok. Gue tahu kalau banyak ngobrol juga gitu ya. Nah makanya ini salah satu yang di-create sekarang ini sayembara desain pola jersey timnas Indonesia. Plus ya pengen juga dirasakan euforianya juga dimilikin juga Airspo sama masyarakat Indonesia gitu ya. Betul. Kita support tahun depan ya berarti ya. Betul. Dan sayembara ini bukan inisiatif 100% dari kita ya. Kita sudah diskusi dengan PSSI. Oh, gitu. Jadi ya harapannya ini kita berharap ini mungkin bisa menjadi satu cara yang baik lah gitu. Karena kita diskusi dulu nih sama PSSI. Karena kemarin yang terkait ini maskot ya. Betul. Mereka dapat input dari PSSI-nya waktu maskot timnas kan ada tuh yang Sakti ya. Garuda Sakti. Itu kan dipilih melalui sayembara juga. Jadi ya. Oh, itu ya. Betul, responnya positif. Ada 3.000-an submission ya. Kurang lebih. Maka dari itu kita diskusilah dengan PSSI maupun GSI. Mungkin bisa lah diterapkan sayembara ini di jersey gitu. Dan kita sebagai brand termasuk sebagai partner PSSI ya kita menyambut baik kalau memang tujuannya baik. Iya. Gitu kan. Waktu itu pertimbangan lu pakai pihak agensi itu dan nggak tahu tender nggak tahu gimana atau mungkin apa segala macamnya. Itu memang pure memang ya gue pengen dibantu dong untuk pembuatan di sana gitu kan? Apa gimana sih?
Ya, ini kan harapannya kan seperti itu kan. Kalau ini siapa yang desain? Jakartnya ya. Betul. Iya. Jadi Yang ini nih. Ini asik sih. Kan saya pakai kan kemarin ke waktu Kopdar afiliator. Jadi gue membersamai kawan-kawan afiliator TikTok maupun YouTube, Shopee gitu ya. Di se-Indonesia itu gede banget gitu. Bahkan angkanya ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Diundang lah gitu di Bintaro gitu ya kan. Berkumpulan atau komunitas itu. Gue pakai ini bro. ya. Ya maksudnya buat nongkrong Thank you, juga. thank Buat nongkrong dan bentuk support juga. Ayo dong kita bantu yuk support. Dan Ada 7% ada 7%. support yang lo berikan untuk timnas. Wah, ya. Mungkin closing banyak tuh di hari itu mungkin catat ya di hari Minggu itu mungkin gara-gara gue kalau itu. Pede banget ya. Iya kan? Apa terus lanjut akhirnya yang nantinya akan di-launching tanggal si jersey-nya Februari. Tahun depan kan? tahun depan, 2 bulan lagi. Berarti sayembaranya dari sekarang. Betul. Jadi akan ada beberapa proses lah, step atau journey. Jadi kita sayembara, nanti akan ada polling gitu. Hadiah. Apa sih reward buat mereka? Buat si pemenang. Kita sih kolektif bersama PSSI apa ya akan memberikan hadiah lah gitu. Dan yang pasti kan terlepas itu value-nya di luar dari hadiah kan. Kalau gua sih maaf ya bukan ngerasa mungkin sekarang udah ya alhamdulillah cukup gitu punya uang apa segala macam. Kalau gua ikutan mindset gue bukan lagi hadiah. Kalau gue Exactly, value lain kan. value lain. Bro, PSSI bro. Karya lu nih Timnas. gitu. Portofolio lu tuh udah gak perlu lagi di deck lu ntar our client sampai Yes. ke bawah-bawah scroll biar Betul. ngebanyak-banyakin biar kelihatan lu ngerjain berbagai macam project gitu lah. Cukup aja satu gitu kan. Erspo, Timnas Indonesia PSSI. Selesai bro, graphic designer. Lokal apa multinasional company ini yang boleh ikutan. Semua bebas. Nanti agensi-agensi yang Jepang itu pada ikutan. Kan temanya harus Indonesia, Pak. Keberagaman, mencerminkan semangat persatuan dan kekayaan budaya yang menjadi karakter khas bangsa Indonesia. Iya, tapi maksudnya kan Tapi kan yang multinasional company, tahu juga, tapi kan agensi-agensi. bisa lah kita yakin kalau banyak atau ada lah mungkin sosok atau mungkin desainer-desainer yang bisa juga gitu. Tapi sebenarnya internally kita juga udah gerak ya terkait yang Jakartnya itu kita udah mulai bergerak. Jadi ini lebih ke menyempurnakan gitu, penyempurnaan. Jadi bukan bentuknya itu nanti akan dipulingkan Pak. Ini apa ya, elemen gitu, Oke. elemen tambahannya gitu. Jadi bukan kayak submit desain lo, bukan. Oke. Submit cerita lu yang mungkin cerita lu bisa masuk ke dalam bentuk jersey ini gitu Pak. Jadi mungkin mereka bisa upload pattern Ya. yang berfilosofi menurut versi mereka untuk bisa masuk menjadi bagian dari jersey. Ya, nanti tanggal 19 gitu ya, 3 hari setelah di closing, 19 sampai 22 kita 20 sampai 22 akan ada pollingnya. Jadi setelah disubmit, semua orang yang mungkin kan nggak semua orang Indonesia bisa desain Pak. Iya kan, nggak semua orang graphic designer kan. Iya. Gitu. Tapi semua orang tuh orang Indonesia gitu yang mau terlibat dalam partisipasi dengan bikin jersey baru. Dia akan bisa polling gitu. Misalnya ada 10 elemen. Salah satu elemennya kerahnya mau kayak gimana? Nanti ada pilihan. Misal 10 ya. Iya. Ada yang bulatnya begini, ada yang kerahnya begitu gitu loh. Nah, jadi ntar dia akan memilih. Nah, variabel itulah yang kita ambil untuk nya yang paling banyak ini home deh yang paling banyak karena sakralnya kan di home gitu. Habis itu baru away, baru home goalkeeper, baru away goalkeeper gitu loh. Jadi supaya tidak mirroring gitu loh. Ini kan mirroring Pak, warnanya sama gitu. Walaupun sebenarnya secara bahan ini ya kita bisa bilang ya bahan kita ya baiklah gitu. Walaupun sempat dibilang kok tipis karena ini emang kalau dilihat di bawah itu ada Erspo Agility Pak. Mana sih? Coba lihat. Oke. Jadi ini hasil kurasi secara jadi kualitatif. nama yang kita bilang untuk yang playlist itu namanya Erspo Agility. Kalau yang replika
di bawah ini sama namanya replika, bukan karena KW ya. KW nggak boleh KW. Ya. Barang siapa ntar kasihin dong. Intinya agility ini buat player issue. Airspo mobility itu buat yang replika gitu. Nanti treatmentnya juga yang baru kita akan samakan. Jadi feelingnya gitu ya. Kita akan sensasi dipakainya tuh sama gitu. Karena kita ada 3 tier kan sekarang. Player issue, replika, sama supporter version. Yang supporter version kan secara motifnya mirip, tapi secara treatment bahan, bentuk desain, pola itu beda. Harganya berapa sih tiernya itu? Yang pertama. ini 1,3. Ini player issue nih. Ya, 1,3. Ini gue pakai nih yang dipakai sama Rido nih. Ya, betul. Makanya agility kan, jadi lebih Strike. Wih, siapa lagi nih? Jawabannya Dimas siapa? Hah? Siapa? Siapa yang diselangkan David Beckham? Udah lewat itu. Andik mau udah lewat. Verdong. Betul. Iya. Dan itu 1,3 nih. Ya. Terus yang kedua, terus namanya 6599. itu yang waktu kemarin rame itu. Mobility ya. Jadi wovennya ya sudah kita dengar masukan, ke depannya juga akan kita pertahankan lah gitu. Yang ketiga, Ini apa nih? Ini yang replika nih. Ini yang replika. Coba lihat. Replika tuh berarti polos ya? Enggak dong. Sama. ya? Ada Jakarta juga. Cuman ada Bedanya beberapa apa sih, bro? treatment yang Gua nggak jago nih gini. bahannya kan beda, Pak. Hah? Coba pegang. Secara bahannya beda. Ini kan lebih tipis kan. Oh iya. Kenapa player issue itu lebih tipis? Karena dipakai pemain kan. Iya, maksudnya isunya jadinya kan kayak ya. Tipisan. Iya, ketipisan Tapi gitu. kan ya kalau emang nggak mau ketipisan kan ada di sini. Nah, mungkin itu juga mungkin input ya. Yang sekarang ya input itu kita dengar, ya harapannya kita improve lah. Yang ke depan sih ya saya udah sampaikan ke tim ya, mungkin coba dicek yang bahannya tetap ringan tapi ya tetap padat atau gimana gitu. Jadi lebih kita ke lagi fungsi coba. sih, Pak. Fungsi. Iya sih. Buat pemain maksudnya kan butuh lebih breathable, Iya, pasti. ya kan? Pasti. Butuh lebih ringan gitu. Jadi secara fungsi memang difungsikan untuk pemain. Performa pemain. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya gue bicara ngobrol sama teman-teman komunitas jersey nih, simpelnya membedakan gini, Pak. Player issue untuk koleksi, replika buat ke mall, supporter version buat nonton ke stadion. Gue udah duga tuh. Analogi simpelnya ya. Dibikin begitu tuh. Jadi bukan masalah grade ini bagus nggak bagus, ini nggak. Jadi analogi simpelnya gitulah. Berarti gue terlalu sombong ya. Gue pakai player issue tapi gue pakai buat nongkrong di komunitas. Sebenarnya bebas. Sampai jam 11 malam tuh. Sebenarnya bebas, cuman potensi masuk anginnya lebih besar. Sama kedua, Iya. durability, Pak. Oh, pantesan besoknya muka gue agak anget tuh. Iya. Iya tuh. Kayak biasanya dari muka dulu agak kembang-kembang. Oh. Kan durability juga beda. Kan harusnya kalau untuk pemain berapa kali pakai udah nggak bisa dipakai lagi kan. Iya. Mungkin ketarik juga bisa sobek. Oke. Makanya kan diatur jatah jersey per pertandingan kan diatur tuh. Misalnya satu jersey buat berapa kali pertandingan atau satu pertandingan pakai berapa kali jersey. Iya. Kan idealnya mereka begitu halftime ganti jersey kan. Gitu. Oh iya. Jadi mungkin ya ini sharing ya, bukan sok tahu gitu. Sepengetahuan kami mungkin kalau ada yang beli player issue terus kenapa ya mungkin ya kayak karena durability itu tidak sesuai fungsinya. Mungkin kan ini kan sebaiknya tidak masuk mesin cuci. Ya kalau Iya. karena kan ya bahannya jadi beda kan. Gitu. Nyuci gimana? Kalau setahu saya ini ya cukup dicelup pakai tangan manual, udah selesai karena kan berpori. Oke. Gitu kan. Iya. Kalau yang Kan lebih kayak ini lebih tebal, ini bisa masuk mesin cuci nih. Sebaiknya sih jangan, tapi durability-nya pasti di atas yang player issue. Oke. Tuh, karena kan jenis bahannya kan juga beda. Di sini ada keterangannya kan di bawah kan? mobility kan. Iya, mobility Ya, kan. betul. Ini agility, Betul. ini mobility. Terus kalau yang replika. Supporter version. Supporter version itu? Di bawahnya lagi. Ini tulisannya apa? Oh enggak ada, di bentuknya beda. Oh, oke. Bentuknya beda. Oke, berarti tadi 1,3 600 lah ya. Ya. Satu lagi 199. 199. Ya, bentuknya sedikit berbeda. Kalau yang untuk nanti begitu timnas kita masuk Piala Dunia, kan berarti kan dukungannya kan luar biasa nih, Bro. Berarti akan terrealisasikan tuh yang tier keempat dong berarti ya?
Yang bawah tuh yang lu jual berapa? Jual harganya biasanya 35.000. Enggak juga sih. Enggak, santai. Iya bener, gue tau pasti lu bangkrut di situ. Tapi maksud gue bisa masuk ke minimarket gitu, bro. Iya belum. Gua lagi masih develop dulu karena kan kita launching jersey baru kan di bulan Februari gitu. Tadinya kan di bulan Juni, cuman kayaknya kita mikir udah setahun juga di bulan Maret. Nah di logonya juga beda tuh Pak. Iya lagi baru gue mau bahas nih. Iya. Maaf saya salfok. Ini glossy ya. Ya, Betul. Yang player issue nih ya. Ya. Kalau yang ini ngomongnya apa sih? Rubber. Dove, apa namanya? Rubber. Ya Dov. Udah lebih glossy. Tapi ke depan ntar kita akan samain Pak treatmentnya Pak. Nggak kita beda-bedain lagi. Samain berarti ngikut ke yang player issue? Belum tahu. Karena yang player issue juga sebenarnya secara ini kan lebih keras kan gitu ya. Player issue ini yang sebelah kanan. Iya. Ya, jadi Itu lebih bahasa gua apa ya? Apa sih namanya? Di dada. Di dada ngapa? Di jadi lebih kayak jejak gitu. iya, makanya kan kita lihat kayaknya yang ini mungkin ke depan ya, ini spill belum kita finalisasi tapi kemungkinan masukan juga dari pemain kayaknya akan dipakai yang versinya rubber. Ini. Karena lebih nyaman di ya, sini. gitu. Iya benar. Sebenarnya nih Arspo ini bener-bener dengerin masukan loh. Iya kan, tapi kenapa masih ada yang nge-hate gitu ya, bingung gue. Pilihan dia sih, memang nggak bisa bikin semua orang suka gitu. Iya, kalau yang ini dia ngikut tuh biasanya tuh. Ini yang gue pakai kan yang keras ya. Ya. Tapi sebenarnya so far sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah, cuman kan kayak lebih ketika ketekuk atau apa gitu. Iya. Ya. Ketika kan pas lagi mungkin di selengkat sama pemain Myanmar, Ronald De Boer kan. Iya. Set kan dia ya agak keras kan ke gesek kan di bagian apa sih namanya? Nipple. Iya. Apa nih? Tapi belum ini ya, masih kemungkinan seperti itu. Jadi mungkin kita akan share sekarang supaya jelas juga gitu journey-nya kenapa dibedakan gitu. Yang ini kita dibedakan karena ya playlist, tapi secara ini kayaknya kita mau coba akan treatment-nya akan pakai yang versi silikon namanya. Belakangnya juga beda ya. Iya. Ini kan ada pori-pori gitu ya. Betul. Yang player issue ya. Nah, kalau ini dia rapet. Tapi pada dasarnya perfecto, bro. Iya. Pembuatan lu, bro. Ini gua nggak ngerti, gua appreciate banget nih buat apa ya? Biasanya pabrik deh. Tim R&D, manufacturers, Manufakturnya apa segala macam ini kayak gue bangga sih, asli. Bangga untuk diadu dengan udah saatnya kalau dari gue pandangan gue, makanya lu beli dah, coba dah, jangan cuma jadi penonton doang dah. Iya kan yang nonton nih, maksudnya lu beli deh. Gue bangga, makanya gue tanya ya tim saya itu berapa kali gue podcast nongkrong di luar gitu, maksudnya maaf kata nih, gue nggak mau nyebut nama brand apa gimana lah ya, kayak udah image-nya kan Indonesia gitu lah ya, abis itu pakainya juga gue kurang jejak gitu. Kalau sekarang sih gue bangga sih kalau udah ngeliat yang sekarang ya. Gue nggak tahu nih cost lo tinggi Terima banget. kasih Pak, ada 7% kontribusi lo buat timnas Wih. Indonesia. Diulang lagi kan? Saya bantu, iyalah saya kan insya Allah 7% kontribusi buat negara, ya kan. Terutama mungkin kalau saya mewakili tim di Kementerian Ekonomi Kreatif. Itu subjektif banget gue ya. Pak Menteri, Teguh Rifki, mantap. Ya, nah berarti kalau untuk yang balik lagi bentar ke sayembara dong. Nih ada syarat-syaratnya, gue mau bacain nih teman-teman ya. Key visual nih bro, dibocorin dong. Biar teman-teman ada gambaran nih. Nih, pokoknya sayembara desain pola ya, jersey yang baru timnas Indonesia. Artinya nih nanti akan diperuntukkan untuk menuju Piala Dunia bro ya? Belum, tapi ya buat apa menuju piala, ya buat round 3 dan atau mudah-mudahan kita lolos round 3 di peringkat 2 kalau lolos. Kalau nggak lolos misalnya kita dapat nomor 3 atau 4 kan kita main di round 4 kan di bulan Oktober. Nah ini buat dipakai nanti di bulan Maret sudah dipakai, tapi ini tapi kalau ntar timnas lolos Piala Dunia ya kita lihat nantilah seperti apa. Bikin gitu lagi kan. dong. Kita lihat nantilah gitu. Ini aja belum keluar Pak, suruh bikin lagi. Ini aja gue yang dorong-dorong ya. Bro lu untuk keluar gimana? Yaudah sayembara. Posting lo, gue pengen membersamai menjadi saksi nih, kasih solusi juga support. Pengen berkontribusi 7% buat PSSI kita. 7% kalau beli. Ya kan gue beli lah. Iya, kayak dibeli. Iya beli. Siap, thank you Pak. Saya kemarin dikasih apa beli? Betul ya. Thank you Pak. Gue beli bro, gue support gue. Thank you Pak. 1,3 mah. Bukannya jaket kemarin ya? Jaket beli juga jaket. Apalagi yang saya beli tuh?
Di Jogja ya, di Jogja. Jogja gue kejar karena gue takutnya lu pakai sistem gimmick-gimmick yang pura-pura kayak udah mau habis nih gitu ya. Gua enggak ada. Kok gue nyari jaket lu yang hitam tuh sampai Jogja. Ya, alhamdulillah Pak, timnas kita lagi bagus. Oh iya, demandnya bagus tinggi ya. Alhamdulillah. Beli berapa kemarin ya? Dia nggak dapat nih karena cuma satu ya. Gue kalau jaket kan lu kan ngefit gitu ya. Gue ukurannya L apa XL saya lupa. Cuma satu ya. Dia nggak dapat. Ya karena gue suka yang. Tenang Pak, nanti launching jersey baru kasih solusi kita kirim ntar. Wes. Aman. Bro, pakai repot-repot bagus. Tunggu ya, Februari nanti. Lu support ini gue dong. Apa nih? Baju futsal mini soccer kita gitu-gitu. Ya bisa aja. Nanti. Ada ini ntar ngobrol. Ya nanti pokoknya teman-teman cobain deh. Lu kalau lu beli 7%-nya buat bantu PSSI. Lu ngakunya yang paling kuat kan pemersatu bangsa istilahnya ya. Kita support. Minimal berarti beli yang 7% berarti beli yang di bawah pun juga tier yang jadi itu kan juga sama ya. Ini yang kenapa tadi gue bilang almost ke 40 bio karena komitmen kita sebenarnya 28,5 miliar. 20 M itu untuk produk, sekitar 8 bio itu komitmen cash kita. Tapi karena ini royalty bentuknya, royalty kan unlimited kan Pak. Iya. Gitu, unlimited means apa gitu ya, berarti kita ketika ini kayak sekarang nih, ini kita harusnya kontraknya dari Maret ketemu Maret kan, selesai di Februari akhir, tapi kan bulan berjalan belum habis karena royalti itu berjalan ya, timnas juga akan tetap mendapatkan itu. Nah itu mungkin kalau bisa gue bilang variabel itu yang mungkin belum ada di sebelum-sebelumnya gitu. Yang ya mungkin buat klarifikasi juga kenapa kita dipilih ya karena ya kita ya satu kita willing to support, hitung-hitungannya ya karena ya Erspo juga kan selain ini juga pengalaman dulu di Erigo kan juga ada buat distribusinya kan. Walaupun ya masih banyak perlu diimprove ya gitu. Tapi secara apa ya kontribusi ya Erigo kan juga dulu bertahun-tahun gue setahun bisa jualan jutaan baju juga gitu kan. Jadi ya kayaknya timnas bisa kali ya gitu. Walaupun ya sekarang ya butuh support juga, butuh masukan juga. Dan setiap penjualan itu walaupun nanti mau 1.000 piece, 10.000 piece, jutaan piece harapannya gitu. Itu akan ada kontribusi yang kita berikan ke timnas gitu. Taunya dari mana ya? Kita ya bisa dipertanggungjawabkan lah kalau kayak sekarang nih komitmen minimum garansi kita sudah melebihi gitu. Jadi PSSI juga nggak mau minta minimum garansi dong, yakin nggak gitu berapa? Nah minimum garansi kita sudah melebihi dari komitmen awal lah. Karena royalti lanjut dong. Iya. Argonya jalan terus gitu. Pintar dia nih. Iya. Tapi kan itu bentuk rasa tanggung jawab kita juga karena kita udah support. Makanya jangan beli barang produk KW Pak. Iyalah. Ada produk KW itu nggak boleh kan Pak ya? Nggak boleh, ada undang-undangnya loh. Ada undang-undangnya kan Pak. Ada. Jadi kalau misalnya ada kita tangkap gimana Pak? Dipinterin yang lempar ke gue nih. Ntar gue yang ngomong, ntar statement dari gue. Ntar gue telepon Om Deddy dulu dah nanyain. Pak Prabowo gimana tuh undang-undangnya pinter. Pokoknya emang nggak boleh bro barang-barang KW bro. Yang rusak ekonomi. Iya. Apalagi kan sekarang kan lagi genting nih, daya beli menurun. Gue nggak tahu di Erigo gimana sebelum Erspo lagi ya. Erigo gimana daya beli? Alhamdulillah sih ya begitu Pak. Iya kan karena memang ekonomi lagi kontraksi. Oh iya. Tapi menarik ya, maksud gue gini, bro. Kalau lu mau clear semuanya versi gue nih ya, tapi gue nggak tahu lu oke apa enggak. Ini komen-komen coba lu sekalian klarifikasi tanggung bro. Lu udah keluar ke media, lu klarifikasiin aja. Kenapa tuh? Ini menurut gue sih saatnya menjadikan kindness buat mereka semua karena memang lu clear bukan dicuekin. Kalau di gua, menurut gue, ini baca aja komen. Sekalian logo Erspo ganti, nggak ada kesan-kesan elegan. Nah, gua nggak tahu nih. Menurut lo harus diganti nggak? Nggak, gua nggak. Gua orang visual kalau gue. Gua berangkat dari orang visual, gua berangkat dari bukan graphic designer, tapi gua membersama itulah waktu belajar lah ya. Jadi kalau gue sih nggak. Kalau gue kan boleh pendapat. Tapi kalau diganti nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa juga. Aman, hak lu. aja. Iya. Iya kan hak lu. Tapi kalau gue sih enggak. Aman-aman juga. Aman juga. Kalau sport tuh gue suka yang agak bulat-bulat gitu. Kalau gue panjang lah. Apa yang pakai kaki apa sans serif apa serif sih? Lupa sih. Lanjut bawah nih. Baru sayembara. Kemarin-kemarin ngerjain apa? Ya kan kayak gue bilang tadi kan. Ini kan lebih ke evaluasi. Blind spot lah bahasanya. Oke. Ya kita lihat ini karena sekarang kan kita juga sudah mengerjakan di dalamnya. Internally kita sudah ada proses.
Tapi penyempurnaan itu yang kita harapkan, mudah-mudahan ada yang bisa yang bisa memberikan kontribusi juga gitu. Walaupun secara internally juga kita sudah ada desain udah banyak Pak gitu kan. Tapi kan desain yang bareng-bareng kan proses approval itu kan nggak cuma dari kita kan Pak. Lebih objektif. Ya objektif dan Iya. proses approval ini bareng-bareng sama PSSI juga gitu. Gitu. Jadi Coba ya, boleh. Komen-komen luar biasa ya. Lo mau ada yang mau tanggupin nggak? ini home doang kan ya. Jadi prosesnya ini submission bukan home away, goalkeeper home dan goalkeeper away, tapi submission mengenai elemen-elemennya Pak. Elemen-elemennya tuh apa sih? Kayak misalnya gua mau ngangkat tema Indonesia atau kayak Garuda gitu misalnya. Oke, Ya, silakan, oke. silakan berikan kontribusi grafisnya. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Internally juga kita sudah ada proses yang kita lakukan. Cuman detail-detail ini kan yang kita harapkan bisa jadi masukan buat kita juga kan. Iya. Jadi nggak cuman home. Ini bukan proses desain jersey gitu loh. Jadi pokoknya lo kumpulin aja story lo gimana, Nah. cerita lo gimana Ya, gitu, karena guys. nanti dipulingkan gitu. Yang Iya. salah orang-orang ini bukan desain lo nanti dipulingkan, enggak. Karena kan mereka belum ngelihat nih bentuk pollingnya. Iya. Mungkin lo bisa cerita Dit, Ya. bentuk pollingnya tuh Gimana, Dit? Jadi bentuk polling itu nanti akan ada beberapa page lah. Gitu. Jadi yang mereka kita pollingkan itu tidak dalam satu bentuk jersey keseluruhan. Iya, jadi bukan Oke. jersey-nya plek-plekan Pak. Gitu. Iya, jadi kan orang kan ngiranya takutnya ini biar clear nih. Ini ada jersinya nih, nanti coba-coba lo jelasin. Misalnya ini kan kerahnya bulat nih, Iya. ya kan. Tapi nanti di tahapan polling ada beberapa kategori atau bentuk kerah. Oke. Lu suka yang mana? Nah, misal, Pilih tipe kerah favorit kamu. nah, O-neck, V-neck, iya, berkancing gitu, berkerak, berkerak, itu. gitu. Nah, bentuknya nanti kita lihat, oh ternyata orang-orang banyak suka yang kerah gitu misalnya, Iya. atau yang ada kancing misalnya, atau yang onek tapi ada, wah ada ininya gitu kan, ya mungkin nanti lihat aja nanti tanggal 20 ya, Iya. gitu. Tapi secara ini bukan bentuk jersey-nya Pak. Jadi orang taunya tuh ngehnya takutnya nih bentuk jersey itu karya gue. Iya, padahal bukan. Terus dianya berarti dimasukin di mana elemennya? Elemen ya itu nanti kita lihat. Kita kan akan ada kurasi internal kan. Bisa pun hanya sekedar Iya, di cuma sini. Di sini doang misalnya. Iya, gitu. Atau mungkin di sini atau Oh, mungkin di mana? Kalau ini kan polos kan, Pak. Iya, atau kan nih misalnya ada Iya. kayak strip-stripnya nih. Misalnya ini Kan penggabungan. kalau itu setiap namanya Jakat, Pak. Ini tuh namanya Iya, dari- tapi misalnya bisa jadi kontribusi dari mereka. Iya. Yang hasil sayembara. Iya. Oh, oke. Tapi itu Iya. dimasukin ke elemen dulu polling. Ya, oke. Gitu. Dan taunya itu bahwa ini dari gue, nanti lu akan ngumumin balik ke mereka. Ya kita akan internal gitu. Karena kita nggak mau kejadian seperti kemarin lah. Ada kayak mengklaim gitu, ngerti nggak? Oh ini kayak desain gua nggak suka, gua ya belajar dari pengalaman kemarin Iya, ya. iya. Gitu. Makanya tulisannya ketentuannya begitu ya. Iya akan mendapatkan peran khusus. Jadi kita akan ada NDA juga. Kita nggak boleh ada klaim gitu loh. Oke. Proses kurasi kan nggak cuma internal Erpo, apa PSSI juga. Nah iya betul. Nah iya juga ya. Jadi- Jadi jangan satu arah nih pandangannya nih. Hanya Erspo doang. Padahal ada PSSI juga. Siapa lagi yang terlibat? Pihak-pihaknya. Ya, PSI, siapa PSSI dan Expo aja. Dua itu aja ya. Ya. Dan Pak Erik ya. Maksudnya PSSI ke Pak Erik juga. Gitu. Iya, iya, iya. Desain pola jersey harus mengusung tema keberagaman yang mencerminkan semangat persatuan dan kekayaan budaya yang menjadi karakter khas bangsa Indonesia. Karya orisinal dan belum pernah dipublikasikan. Format desainnya dalam deck atau PDF ya berarti ya. Iya, jadi ini akan ada link ya. Mana link? Belum ada. Ada geser. Sayembara nih. Ayo, ini teman-teman ikuti sayembaranya nih. Yang aku Ya, jadi misalnya masuk desainnya oke ya. di erspo.com gitu ya. Jadi itu akan ada link. Coba masuk, mungkin mau ke erspo.com. Copy aja. Copy itu foto ya. Gimana coba? Ketik situ. Mobile sat kali. Apa gimana? Ini nih. Coba. Gue penasaran. Jadi mungkin ini juga tuh buat klarifikasi terkait karya itu mahal ya. Tadi kan coba balik dulu. Karya itu kan mahal gitu kan, simbiosis mutualisme ya. Itu kan makanya kita akan apa ya? Internally kita akan ngobrol karena Iya. kita nggak mau prosesnya tuh seperti kemarin. Seperti ketika
ya dalam quote unquote ketika desainnya mungkin dikritisi gitu kan, ada respon berlebihan gitu ya. Itulah kenapa kita ya udah ini antara kita aja, bukan konsumsi publik gitu loh, antara desainer-desainernya aja gitu. Ya itu sih kenapa kita kan itu jelaskan dengan detail apa bentuk penghargaan atau hadiah yang diperebutkan. Karena itu apalagi mau dikomersilkan simbiosis mutualisme. Ya itu mungkin harapannya lebih ke ya ini just beat ya antara Erspo dan ini aja gitu. Oke, coba buka view replies-nya coba. Apa tanggapan deh? Enggak, itu ada tribun ininya. Oh, oke. Plasmuk sama Tommy. Seru ya. Tapi feedback dari Erspo keren. Maksudnya menanggapi ini dengan memang profesional gitu ya. Tuh. Karena kan nggak mungkin semuanya tuh bukan konsumsi publik kan Pak, gitu kayak ya kita proses yang kita lewati ini kan juga ya apa ya internally juga kita ada banyak pertimbangan lah. Ya seperti jangan sampai nanti ketika desainnya dikritisi ya angkat bicara gitu ya. Itu juga mungkin kita hindari sih gitu. Tapi taunya dia nggak plagiat gimana? Lo ada tim sih buat ngecek ini desainnya. Maksudnya di insert ke apa namanya? Pixel apa istilahnya? Sekarang tuh ngecek itu PixArt. Kita akan lihat kan nanti ada nggak bukti otentik mungkin pengerjaannya dia seperti apa. Gitu. Ya kita belum tahu juga karena kan saat ini kan kita lagi proses kurasi dulu kan. Nantinya pada saat proses kita melihat ada yang oke langsung kita kontak tektokan gitu. Ya bukan berarti dia langsung masuk karena kan akan masuk ke polling dulu. Iya pasti. Gitu. Jadi semuanya benar-benar objektif ya. Iya, jadi yang mungkin orang-orang bisa pahami ini bukan kita meminta netizen buat ngedesain, tapi netizen yang nggak bisa desain pun bisa nih kasih kontribusi kayak lu mau kerah yang kayak gini, gua mau yang bagian rip di tangannya itu seperti apa sih gitu. Apakah warnanya merah-merah atau bahkan ada pilihan warna nanti Pak. Jadi kayak misalnya merah putih gitu. Berarti elemennya tuh ada 3 gitu. Merah putih-putih. Kenapa? Karena ada inilah. Atau mungkin misalnya merah, hijau, putih gitu. Ya choose your design gitu. Choose your bukan design ya, choose your ya maunya yang mana gitu. Nah makanya itu nanti tahapan polling. Semua ini belum kelihatan karena pollingnya belum diadakan. Kenapa pollingnya belum diadakan? Kita mau kumpulin dulu ada nggak ya potensi desain yang baik juga gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Giliran diajak membersamai memiliki PSSI teman-teman, ya gue bilangnya oknum ya. Tapi reaktif mulu apa ya? Negatif mulu gitu. Padahal udah diajak. Ini udah bentuk loh ini. Erspo apa ya? Ya udah kita evaluasi nih. Ya udah yuk kita bareng-bareng deh. Kan lo kan sempat kemarin kan sempat ada yang mungkin gak suka atau mungkin suka apa segala macam. Tapi ya inilah upayanya. Memang mudah-mudahan ini. Ya ini part PSSI of the process lah. Dan kita juga banyak dikasih masukan juga sama PSSI untuk melewati fase ini gitu ya. Journey yang kita pilih seperti ini gitu. Dan ya harapannya mudah-mudahan ketika nanti pollingnya ada ya mereka bakal melihat lah kayak gini ya pilihannya. Sekarang kan belum nih. Ini kan lebih ke bentuk sayembara. Ya please kalau ada masukan ya kita akan tampung dan kita akan bukan berarti terpilih ya, akan dimasukin dulu gitu. Ya, baru dari polling bareng-bareng. Ya, tapi kan pasti kan tadi mungkin tahapannya akan kita ada cross check terkait originalitas dan lain-lain. Siapa yang ngerjain kan juga akan mempengaruhi kan, Pak. Oh iya loh. Jadi maksudnya jangan sampai dia submit aja, ya, tapi dia nggak punya karya sebelumnya ya mohon maaf gitu. Berarti boleh dicek sosial medianya dong? Ya makanya kan nanti internal kita. Jadi setelah disubmit baru kan ada proses buat ngecek kan. Iyalah. Oh ini desainnya oke. Misalnya desainnya oke nih, tahap selanjutnya apa? Ya kita cek siapa yang ngedesain. Jadi ada background check juga gitu. Sekalian ngasih CV gitu bisa nggak sih? Enggak, karena ini kita bukan mencari graphic designer Pak. Ini ada elemen desain yang bagus. Kita masukin ke tahapan polling. Kan belum tentu masuk tahap polling, belum tentu dipilih Pak. Iya, oke. Gitu. Ada tahapan berikutnya lagi, nanti proses lagi ya. Gitu. Dan setelah di polling pun belum tentu itu yang menjadi pilihannya. Jadi ketika nanti dipilih, kita akan bawa nih ke PSSI atau ke PSSI untuk Pak ini bentuknya nih melihat kan polling itu kan ada datanya yang mana paling banyak kan gitu. Oke, yang paling banyak misalnya maunya kerahnya bulat lagi kayak gini gitu ya. Kan kalau yang permintaannya seperti itu kita bilang apa? Tapi yang bisa ini Garuda yang punya Garuda ID ya. Betul. Dan sebenarnya gini Pak, ini tambahan nih. Yang bisa menentukan sebuah desain itu bisa dipakai atau tidak di satu jersey, itu ada
regulasi FIFA juga. Tuh. Oh, ikut juga ya? Iya, jadi ada aturannya tuh. Satu buku lah kurang lebih tuh. Maksimal besaran logo kita seberapa, besaran logo federasi seberapa. Ada tuh aturan itu. Nah, kalau misal melewati itu boleh diproduksi, tapi tidak bisa dipakai dalam pertandingan agenda FIFA. Oh, segitunya. Gitu. Jadi sebenarnya tidak semudah itulah. Ada banyak, bukan masalah cuman desain, approval, produksi, jadi jual pakai gitu. Ada tahapan-tahapan yang mungkin ya kita nggak perlu jelaskan di awal lah gitu kan, atau sebelum-sebelumnya. Cuman mungkin karena hari ini kita sudah sedang membahas nih topik tentang jersey baru dan lain hal, termasuk sayembara. Jadi ya mungkin proses itu juga perlu dipertimbangkan oleh teman-teman. Jadi ada regulasi dari FIFA itu yang mungkin akan mempengaruhi jersey ini bisa dibuat atau enggak, atau bisa dipakai atau enggak. Oh, segitunya berarti ya lu pengen bantu PSSI kita jadi bisa lebih Karena itu emang proses yang harus dilewati semua aparel sih, Pak. Oke. Ada yang mau tambahin nggak? Pokoknya launching si jersey-nya adalah di tanggal, jadi ini ke sayembara dulu, cepat submit sampai 16 Desember. Berarti kalau sekarang kita syuting tuh 5 hari lagi. Mudah-mudahan tayang hari ini, malam ini atau besok malam ya. 6 hari berarti in total. 11, Iya. 10, 11, 12, 13. Ya 6 hari in total. 5 sampai 6 hari. Iya, 5 Lu sampai 6 submit, hari. nanti baru si jersey-nya bisa diambil bisa dibeli di tanggal 14, 15, 16. Jadi 14 Januari, Pak, nanti mungkin. Februari. 14 Februari ya. Oke, 14 Februari itu, mantap. Rencananya ya. Rencananya. Oh. Enggak sih, udah pasti Dit. Habis. Maksudnya karena memang Pak Erik sebagai ketua umum kok bisa-bisanya launchingnya di tanggal pada saat Oh iya, jadi kita pemilu biar- gitu. Hah? Kan pemilu tahun yang kemarin gitu kan ya? 14 Februari tuh. Iya. Bukan ya? Pemilu kan 14 Februari. Oh iya ya. Heeh. Gue nggak tahu Kok sih. pas banget gitu maksudnya? Enggak ngaruh juga, Pak. Emang masih ada pemilu. Enggak ada. Cuma maksudnya kan ini kan kayak wow, ingat yang kemarin nih 14 Februari 2024 gitu loh. Bukan. Nggak Ini ada lebih urusan ya? Nggak ada urusan. Karena kita akan launching di online dulu nanti. Pak Prabowo juga ikutan meresmikan juga. Enggak ada, Presiden. Pak. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Ketua KPU? Enggak ada, Oh, Pak. enggak ada. Nanya kan nanya doang, Enggak bro. ada. Nanya doang, berarti enggak ada. Jadi Terus. ini proses yang kita akan launching nanti di salah satu marketplace online. Kita udah lock jadwal itu secure. Jadi 14, 15, 16 periodenya itu tanggalnya. Ya, jadi mungkin bisa di-share juga. Ini pertama kali, kemarin media juga nggak nanya ini kan. 14, 15, 16 Februari akan launching jersey gitu. Jadi biar semua tim harus bergerak. Makanya gue bilang, ini sebenarnya internal kita udah mulai bekerjain untuk jakatnya gitu loh. Karena jakat kan harus proses kan. Ini prosesnya knitting, Pak. Ini kan bukan sublim gitu. Nggak mudah gitu loh. Oke. Nah, tapi elemen-elemen tambahan itu tuh masih bisa improve gitu loh. Makanya kita dengerin masukan netizen gitu. Nah, Kebayang nggak? Jadi kayak bahan ini udah kita secure gitu loh. Warnanya sudah kita, cuman kan ini kan misalnya tiba-tiba ini ganti warna hijau, ini kan terpisah, Pak, dari bajunya. oh PR lagi ya. Ya makanya ketika terpisah nggak apa-apa, masih ada masalah, nggak ada masalah. Tapi body shell badannya gitu itu udah mulai kita siapin, kainnya lah ibaratnya. Iya. Jadi kenapa kok mepet banget? Kenapa ini? Kayak gitu udah siapin. Cuman mana tahu, ternyata kan masukannya maunya yang ada kerah gitu misalnya. Ternyata ketika pilihan pooling yang maunya tetap yang ada bulat. Ya kan kita. Ya, lu udah siapin itunya udah ya. datanya kan itu. Iya. Gitu. Nah, Jadi memang gue tahu nih, Sadat dari tadi berusaha untuk seteknis mungkin. Karena gue paham yang dimaksud dengan netizen nih biar clear dulu nih. iya. Kok berapa hari submitnya? Iya. Jangan gitu. kayak bener-bener kayak sekarang tanggal berapa nih? 11. Bukan berarti bikin kita jersey tak baru yuk. kerja. Nah, bukan gitu. Kita udah Kan udah ada yang ngomong kan? Kan ada yang ngomong kan? Iya. Baru sayembara. Iya. Kemarin ngapain aja? Ya kerja. Itu, kerja gitu. Kita udah siapin barangnya. Susah sih kalau memang baru dari nol dari kanvas. Kita ikutan sayembara yuk buat Iya. launching tanggal 14 Februari dari nol nih. Ya udah yuk kita ajak. Wah gila itu kelar bisa setahun Makanya depan ya. makanya gue bilang karena apa kita udah bekerja nih dengan body shell-nya. Tapi kan body shell nih bisa di mix and match. Misalnya ininya bodinya merah, ini tangannya putih misalnya ya. Dan ada motif juga bisa. Iya bisa, kan tinggal di Dengan sublim. sayembara ini tinggal di- Iya, di sublim. sublim ya istilahnya. Iya, gitu loh. Ada proses ya itulah gitu. Oke. Nah, lebih ke situ sih. Jadi mungkin klarifikasi juga bukan berarti kita tidak
melakukan proses proses apa kreatif atau proses manufacturingnya gitu. Ini proses sudah kita jalankan. Tinggal kayak kita tadi kan mana tahu ada blind spot. Kalau masalah pola dan lain kan tinggal di mix and match, diubah aja kan. Itu pola ya gitu. Untuk jadi satu baju ini kan ya ini kalau gini yang baju ini raglan loh. Ini kan beda nih sama ini. Itu kan beda. Kelihatannya sama kan, tapi di sini beda loh. Iya. Iya, makanya orang tuh iya, nah kayak itu kan tinggal diubah-ubah aja gitu sebenarnya. Bisa diubah gitu. Ini raglan. Garis gini ya, ini raglan. Iya, ini raglan. Ini tuh lebih ya kayak ya inilah ya bentuknya common lah, basic lah gitu. Oh iya benar. Iya kan? Nah, itu kan itu yang kita nanti akan pulingkan, Pak. Bentuknya mau begini, mau begitu, mau seperti apa yang ini nanti akan di tahapan pooling. Ini pun juga masuk desain. Misalnya dia ngedesain raglan tadi ya. Boleh Kita nggak minta agak dia, garis gini? kita nggak minta desain dia, Pak. Enggak, maksudnya dia kayak cerita tadi balik lagi mungkin agak dibuat begini dikit. Nah, itu nanti bahan di tahapan pertimbangan. poolingnya kita ada 10 option, misal 10. Ya, kurang Ada lebih. 10 option kurang lebih ya misalnya. Oke. 10 bentuk kerah. Ya. 10 bentuk yang seperti ini, cut and sew-nya. Lu suka yang mana cut and sew misalnya sebelah sini. Terus apalagi ya? Elemen bodinya gitu, misal seperti apa gitu. Keren. Nah, itu yang mungkin karena belum kelihatan, seakan-akan kita belum melakukan proses itu, padahal dari bawah, dari dalam kita udah melakukan proses apa ya? Ya inilah ya untuk proses bajunya gitu. Oke. Adit ada mau namain? Ya mungkin menambahkan. Jadi sebenarnya kita secara paralel juga sudah melakukan apa yang harus kita lakukan. Ya. Misalnya seperti mempersiapkan bahannya. Ya, terus emblemnya dan lain-lain. Betul. Terus kerahnya. Nah, yang dipolingkan itu adalah sifatnya yang bisa disusulkan atau pelengkap. Bentuk, Pak. Bentuk itu kan ya kayak gimana lo masak kan. Tapi kan bahan bakunya sudah ada di dapur. Gitu, Pak. Lebih ke situ, mungkin narasinya bukan berarti kita mulai dari awal nih. Gitu. Kalau mulai dari awal ya memang nggak ngejar, Nggak guys. ngejar. Berapa hari tadi kan ada yang komen tuh. Kocak baru cuma beberapa hari Iya, doang gitu. Ya memang nggak ngejar kalau begitu. Ya, insya Allah teman-teman Expo udah kelasnya udah kelas negara ya. Jadi maksudnya kan nggak juga mainnya asal-asalan kayak kita mau launching yuk kapan? Februari. Ya udah yuk kita mulai sekarang. Wah. Bukan, makanya ini bahan bakunya sudah kita siapkan, benangnya, aksesorisnya, detailsnya gitu. Tapi untuk penyempurnaan bentuk itu gimana chefnya masak kan? Ya. Nah, chefnya ini rakyat Indonesia bareng-bareng sama tim Expo juga. Korek. Gitu loh. Kita tunggu 14 Februari 2025. Insya Allah ini akan launching ya. Akan keluar resmi. Berapa pieces awal-awal dibeli? Bebas aja. Lu Bebas bikin limitasi gak sih? Mungkin yang player issue akan lebih sedikit, replika akan lebih banyak sedikit, yang supporter fashion akan lebih banyak banget. Ya, kalau supporter fashion ya harapan itu mungkin bisa itu affiliate bareng-bareng. Oh iya benar. Anda ngikutin affiliate ya. Saya suka sekali dengan affiliate. I love affiliate. Kerjanya Iya, ringan iya. ya. Gue punya pasukan 500.000 sampai 1 Ya, juta. bisa kita obrolkan. Iya, wah, cakep kasih nih. solusi dong buat kita. Boleh banget. Kasih solusi dong. Gue undang lu biar lu kasih solusi ke penonton. Boleh dong, gue ikut dong. Iya, Kalau boleh. affiliate ya, benar ya. Affiliate, Nanti ya. kita goreng, nanti kita lihat aja nanti linknya kita siapin. Di TikTok juga pasti kan kita punya pasukan-pasukan yang di keranjang kuningnya. Lu ada TikTok nggak sih ini? Ada kan? Showcase-nya nanti. Ini kita sebenarnya lagi proses bidding juga antara dua marketplace, eksklusifnya di awal ya. Oh, ngeri. Gitu. Jadi lagi proses tahapan itu juga. Ya. Nanti kita infokan lah seperti apa. Tapi kan dua-dua juga kan ada affiliate-nya kan. Ada dua-duanya. Aman. Cuman secara proses ini kita lagi proses. Jadi nanti mungkin ada pra-eventnya seperti apa. Nah, offline launching rencana tanggal 24, Pak. Di kurang lebih 10 kota ya. 10 kota. Jadi 24 Februari akan ada offline launchingnya. Jadi di awal tuh online dulu. Oke. Jadi online tanggal 14, 15, 16. Tanggal 25 atau 26 lah, 25 atau 26 itu akan ada launching di beberapa kota, nggak cuma di Jakarta, Pak. Wow, oke. Gitu. Ya berarti siapa cepat dia dapat ya, karena memang dibuka langsung seluruh Indonesia. Tapi kan? online dulu. Online dulu seminggu sebelumnya atau 10 hari sebelumnya. Ini buat lo yang nonton sekarang nih videonya nih,
Ya kan pas banget nih. Jadi ini kita buka aja. Jadi alhamdulillah kasih solusi menjadi eksklusif lah bisa dibilang. Sekarang tayang kita menjadi saksi proses perjalanannya. Kalau mau teman-teman dapetin jersey terbaru dari Airspo, spesial juga bareng sama Timnas. Ini coba aja cek ada keranjang yang di bawah itu. Gue duluan yang affiliate. Gue duluan. Jangan lupa setiap itu ada 7%. Oh iya betul. Dan jangan beli bajakan. Iya benar. Jangan beli bajakan, jangan beli yang KW. Ini di bawahnya ada keranjang. Ini kan gue potong nih di bagian ininya nih. Nah kalau mau dapetin ini nih biar kelihatan sih. Tapi kan jersey baru nanti, Pak. Belum ada ini jersey Jersey baru ya. Ya jersey baru ya. Pokoknya nanti lu lihat aja hasilnya. Jersey baru nih coba lu intip-intip lu dapat harga berapa dan juga fotonya kayak gimana. Coba lu klik aja keranjang di bawah. Udah ada 7% kontribusi lu ketika lu beli jersey Airspo yang baru. Yang timnas baru ya, jersey timnas baru yang juga ada kontribusi dari Sayembara Design kan kemarin juga sempat dibuka kan. Nah, ini artinya 7% buat PSSI ya. Buat timnas. Timnas. Targetnya berapa? Kalau tembus 1 triliun berarti buat timnas berapa ya? Ya 700 miliar. Kita ada ini. 700 miliar. 70 miliar. Nah, tapi kan ada inilah ada minimum garansi, ada maksimum garansi. Ada inilah ada tier-tiernya lah gitu. Angkanya makin tinggi ya kita. Berapa total targetnya? Belum tahu KPI. kan. Tapi kan secara minimum garansi udah kayak gue spill tadi kan udah lewatin. Minimum garansi udah lewat, tapi proses royaltinya tetap berjalan Pak gitu. Nah yang dulu kan nggak ada kan cara-cara seperti itu. Kenapa? Karena kita pengen ya timnas kita juga merasakan lah gitu manfaatnya juga gitu dari setiap penjualan ini. Kalau lo nonton video ini di tanggal 14 Februari ke atas tahun 2025, nah ini kalau mau dapetin jersey Airspo yang paling barunya tuh ya timnas baru nih ada di sini nih. Ya, gua amanin di situ dulu bro. Siap. Ya kan siapa tahu kan gua. Tapi juga sebenarnya dapet launching affiliate. jersey tanggal 16 Pak. Ini kan off ini kan. Oh Tanggal 16. Jadi 14 itu. Oh berarti gua ulang dong. Iya, karena 14 itu apa namanya ya? Koleksi collapse. Nanti gue belum bisa spill dulu. Berarti gue bisa bantu jualin juga dong tapi kan. Bisa. Oke. Tapi belum ada yang timnasnya. Timnasnya tuh 15 produk-produk casualnya, Oke. 16 jersey-nya. Jersey 16 timnas Februari. barunya ya. Ya, tapi karena 14 itu kan ya inilah 14, 15, 16 makanya. Tapi timnasnya 16. 16 ya. 16. Berarti kalau teman-teman sekarang lagi nonton videonya tayangan ini adalah di tanggal 16 Februari 2025 ke atas, berarti udah bisa dapetin nih ya jersey timnas terbaru yang tentunya ini didukung penuh oleh Airspo ada di sini di bawah nih. Tuh, lu cek aja buruan nih. Buruan ntar habis. Karena maksimal cuma 270 juta nggak kebagian kali ya, susah ya. Ya, kita lihat ya ratusan ribu mungkin siap ya. Kan lo 500 ribu katanya. Satu orang jual satu aja. Oh iya benar. Iya, 500 ribu dah. Bisa Iya. tapi ya. Bisa lah. Bisa Itu lah. pasukan kan banyak orang-orang yang malas produksi tinggal masarin kan makelar kan banyak bro. Kan makelar tuh. Lah kan bener bro. Affiliate itu kan makelar. Iya, siap, Dia tinggal jualin aja. Jualin bareng kita dong, kontribusi Loh, buat iya. negara. Aman. Nanti pokoknya semuanya Siap ya. loh, dari showcase lu aja. Nanti linknya tinggal kita optimasi. Lu Nggak makanya apa-apa. gue minta. Nanti bikin ini aja apa? Nanti kan produk Gebrakan juga. mau nggak? Gue bisa ngegoreng teman-teman afiliator untuk apa namanya, kita kan juga bareng-bareng kan nge-grooming mereka nih. Kemarin kan gue ngundang 30 orang di sini, di luar udah nggak nampung nih di sini nih. Itu bisa kita ngegoreng bareng-bareng. Jadi pokoknya hari itu tanggal 16 isi di TikTok sama di Shopee, gue nggak tahu lo kolaborasi sama mana. Rame aja, mau lo gue bisa bikin begitu. Bisa sih. Ya kita gebrakin aja, tapi langsung habis sih biasanya. Insya Aman. Allah. Makanya kan kita ngomongin target Apa lu aja. dari lagi mikir supply chain ya, isu Iya. cash flow Berapa ya? banyak ya? Berapa banyak ya? Berapa Kalau banyak pengusaha tuh pasti ngamanin nih supply chain gue ya. Kalau udah ya? digeber. Aman. Kalau misalnya lu bisa 100 ribu, Iya, boleh. nih gue kasih tau teknisnya affiliate ya. Kan gue juga afiliator ya. Banyak kendala-kendala seller afiliator. Afiliator ini kalau kita community ini ngegeber, keranjang kuningnya bisa hilang bro. Kalau barangnya Nggak udah banyak. habis. Lu bayangin loh, kita ngegoreng bareng-bareng, terus tiba-tiba udah effort sedemikian rupa bikin video, karena satu hari bisa 10-15 konten brutal yang dibikin. Nanti gue insya Allah gue kerahkan ke semua komunitas. Gue bilang, karena kan kita juga megang community ini kan. Gue bilang langsung yang community ini ada 15.000, 500.000 100 ribu apa? orang afiliator. Mungkin Pak. Maksudnya? Masa sih 500 ribu orang? Iya kan ada datanya. Iya. Lu buka link.id deh. Masa sih? Afiliator. Enak kan lu? Enak kan? 500 ribu jual satu. Oh enggak, tapi gak semuanya perform kan. Gak Iya, semuanya iya. perform. Cuma maksudnya kita lihat angka plus 10%-nya aja. Nah, itu kita gerakin tuh. Truk. Cuma masalahnya mereka bete. Karena barangnya nggak ada. Barangnya gak ada. Ya makanya tinggal Mereka ngomong, bikin 10 video. Nih insya Allah ya.
Ya, bukan ngerasa gimana-gimana ya. Gue ngomong gerak bro. Asal barang lo oke. Berapa banyak emang? Ya nggak tahu, kemarin tuh GMV kita ngomong, yang pernah kita ulang rata-rata tuh satu orang itu GMV ada yang masih berjalan sampai sekarang per bulannya 1-3 miliar. Dia dapat 10%. Ya gue nggak tahu akad lo. Kan kalau dimasuk di TikTok kan ya lo nego-negoan aja sama afiliator ya, sama gue sama teman-teman, nanti gue bantu deh ke teman-teman itu rata 10%. Berarti artinya kalau GMV 3 miliar satu orang ini berarti kan dia dapat 300 juta per bulan. Ada yang minimum 50 juta, 100 juta per bulan apa segala macam. Dan itu kan lifetime ya. Seterusnya. Nah, itu mereka rata-rata kemarin gue udah ngundangin gue salah satu ke sini. Lo buka deh, ntar lo ketik aja affiliate, lo buka ini ya profil dan itu kan transparan. Dashboardnya kita buka semua. Gue buka di sini. Ada yang GMV 1M, 3M, satu produk. Ini doang. Boleh. Nanti kalau nggak bikin intimate ini aja, intimate. Ya, mau ya. Session aja. Nanti gue kumpulin di komunitas. Jadi kayak edukasi ini bahannya apa segala macam. Jadi mereka juga. Itu maksud gue. Jadi dapat barangnya duluan. Nah, dan gue bawa affiliate ini memang di Kementerian Ekonomi Kreatif. Waduh, siap. Bawa bro. Siap. Didukung sama Pak Menteri. Gue kemarin meeting sama beliau. Menteri itu sama-sama Aceh tuh dari gua tuh. Oh iya benar. Oh iya lu aja juga. Nah, Tapi aman sih ya. Penting nanti barangnya ditargetin bareng-bareng aja, Pak. ya. Kira-kira berapa biar gak Ngobrol deh. kosong. Siap. Gue kan besok ketemu Pak Menteri. Siap. Besok meeting kan sama kita lagi pembentukan asosiasi, termasuk ada afiliator di situ mau dilindungin kan, dia dipayungi lah, afiliator, konten kreator gitu mau dipayungin. Gue bahas kalian, nanti kita bahas, ada perwakilan dari afiliatornya gue ajak meeting besok sama ketemu Pak Menteri. Besok juga ada Raffi Ahmad, insya Allah ada Raffi, Om Deddy juga dateng, konten kreator karena memang Pak Bang Menteri Teguh Rifki ini serius banget untuk ekonomi baru, mesin baru, ekonomi kreatif ini kan, makanya sekarang kan eranya afiliator, lebih tertata lah konten kreator gitu. Nah itu lagi mau di-push. Nah gue sebagai PIC di situ. Oke. Nah makanya nanti kita kerahin bareng-bareng, nanti kita meetingin aja ya, Zoom apa segala macam ya. Aman. Gue hadirin semua mereka, kita bisa goreng bareng-bareng, kita gas bro, udah biar cepat langsung. Aman. Nanti mungkin itu kan 14 itu cuman kalau misalnya ntar bukan di TikTok gimana ya kalau misalnya? Nggak apa-apa. Oke. Pertanyaannya bagus. Mostly memang TikTok. Di kita nih mostly TikTok. Tapi gede juga. Anggaplah kalau mostly berarti kan mungkin 51% ke atas. Nggak juga sih ya. Kemarin juga pada di TikTok juga ya. Oh ya, Kamseng di Shopee ya. Di Shopee juga bro. Ada juga ya. Ada. Lah kan mereka tinggal bikin. Kita masih proses ini sih. Ilmunya yang kita ambil, kita kolaborasi bareng-bareng. Mereka ngegas di platform. Ini kan cuma mirroring kan. Sebenarnya mereka juga ya dari bukan TikTok. Maksudnya kontennya mirroring. Mereka bikin konten satu hari 10 postingan, tinggal di blast di dua ini. Iya, maksud gua kalau demandnya tinggi kayak begini, mereka tuh nyari winning produk yang udah terbukti mah udah enak. Jadi gua kalau ngomong ke mereka, ngomong ke kita nih komunitas, gua ya salah satu inisiator juga gitu ya, artinya dengan perkumpulan ini, kalau produknya udah nggak winning mereka males. Dengan catatan yang benar-benar yang kayak apa nih gitu loh. Ini mau winning bro. Iya. Iya, elah. Iya makanya. Dan makanya yang paling banyak tuh yang tadi Sporter Fashion. Itu kita udah jual ratusan ribu tuh yang Sporter Fashion. Ya, makanya kita aman ya. Kalau misalnya lu bisa yakinin itu. Iya. Gue sih optimis ya. Oke lah, boleh lah. Iya. Gas ya, kita optimis karena soalnya masalahnya atasnya tuh udah proven, maksudnya membersamai bantu ekonomi mikro dan kreatif itu langsung ngomongnya adalah bapaknya Bang Menteri Teguh Rifkinya, dia udah proven tentang si perafiliatoran ini. Kan pasti udah baca Pak. Nggak mungkin kita bikin asosiasi ada di dalamnya adalah si konten kreator dan afiliator ini kalau ini barang produknya nggak jelas kan mereka juga nggak mau gitu. Kan gue bolak-balik kemarin ke kantor. Siap. Banyak lah nanti kita bahas bro, tenang Siap. aja ya. Siap. Aman ya? Siapa? Jadi amanin supply chain tolong ya, jangan. Ya makanya angkanya berapa dulu? Makanya ngobrol. Gua nggak bisa langsung ketok di sini. Gue ngobrolin dulu optimis mereka, gue kumpulin dulu pakar-pakar yang udah terbiasa main jersey. Itu nanti gua ada datanya tuh. Si A, si B, si C, itu dulu tuh pasti yang kita prioritaskan. Tapi ada syaratnya nggak untuk mereka bergabung menjadi afiliator? Mereka tuh sih misalnya ada konten kreator siapapun. Enggak. Ini kan lebih kepada ke konten ya. Jadi bisa bikin konten. Kita pun ada training ya buat mereka. Oke. Justru kita trainingin gimana caranya mereka hidup kan. Nah, karena ini menurut gue satu angle yang menarik. Ini bisa menjadi langkah kita untuk merangkul yang jual bajakan. Nah, jual KW. Betul tuh. Mereka udah tahu cara jualan. Iya. Dia udah tahu produk ya.
saya aja produknya KW. Ah, Kenapa yang belok ini nggak kita lurusin lagi? Itu. Ayo kita Gitu. trainingin bareng-bareng. Kita kasih tahu dari nol gimana cara setting akun affiliate-nya. Gitu. Karena kan kita sebagai brand, ya mereka bukan musuh kita. Iya. Kita justru mau merangkul mereka. Nah, boleh. Gitu. Kita mau berbagi kue kok sama mereka. Gitu. Bro, kos perakuisisi lu kecil, bro. Masa pakai dibahas sih? Ya kan, minim ads ya enggak sih? Nggak tahu lagi. Tahu lah. Itu kan Eriko baik banget. Nah kan gue juga pengusaha. Tanya lo. Eriko kan, ya kan? Eriko banyak kalau ini ya Kan emang makanya pakai afiliator. Betul dihitungnya. Lu hitung aja ntar pasti ROAS-nya. bener ya. Insya Allah kan gua Iya, nggak berani siap. memastikan, bro. Siap. Ya kan ada jenggot juga di bawah gua kayaknya kan Insya Allah gitu. Tapi lo ini ya bisa gerakin ya. Ya gua gerakin. Oke. Karena kan kita Nanti simbiosis kita bisa mutualisme. bisa bikin acara sebelumnya. Jadi acaranya buat lebih Iya. trade show-nya atau mungkin Ayo. intimate session-nya gitu bareng-bareng. Ya. Gue simbiosis mutualisme, bro, sama mereka. Ya kan mereka juga kita hadirkan Boleh nanti ke Februari kementerian. awal coba aja nanti Februari awal cek jadwal Pak Februari awal kan launching 14. Jadi sebelum itu udah harus diedukasi dulu dong. Iya, gitu. pasti. Ya. Gitu. Februari awal misal tanggal 2 Februari lah misalnya ya. 2 Februari kita kumpulin aja di hotel atau di mana buat edukasi gitu. Gue ada grupnya, bro. Sampai gue bikin grup kasih solusi X afiliator. Iya apa-apa. Nanti gue gerakin jalan udah langsung kita ketemuan. Ya udah, Aman nanti ya? paling di bulan 2 Februari itu kita bikin aja. Pak Menteri ada nggak? Aku silakan kalau masalah ini. Pak Erik. Nanti Pak Erik bisa dua-duanya bisa jadi kita atur. Menteri BUMN sama Menteri Ekonomi Kreatif. Bisa kita aturin. Karena ini kan satu irisan kan. Bisa kita Lu bantu ke Pak Erik, Pak Menteri BUMN, gue ke Pak Menteri kita tuh tanggal Ekonomi 12 Kreatif. Februari rencana ada intimate acaranya. Kick off-nya lah gitu. Tapi ini kan kalau ini bukan kick off kan, ini lebih ke edukasi kan gitu. Iya. Jadi kick off dengan affiliatornya mungkin lebih awal. Iya. Karena kan pasti dia harus edukasi dulu di awal nih. Pasti. Sebelum orang beli kan, Iya. ya 2 minggu sebelumnya lah gitu. Tapi 12 Februari itu kick off kayak acara orang bisa megang jersey-nya lah. Iya, boleh. Ya, nah itu 12. 12 Ya, tapi belum tahu mau di mana. Rencana Iya. sih ya nanti lagi kita godok dulu. Kalau gue sih ya udah langsung bareng sama Pak Menteri di 12-nya tuh early-nya itu kan lebih duluan kan. Kenapa? Karena satu afiliator ini Tanggal kan 2 berarti. Oh, tanggal 2 ya. Afiliator ini kan pasti kan kalau disemangatin sama menterinya kan mereka akan jadi lebih pede. Dan yang kedua, mereka yang pasti mereka incar adalah winning apa enggak. Ya ini gitu loh, ngerti nggak? Ini oke nggak? Winning nggak? Kalau udah winning sih kalau di depan mata sih ya winning. Cuma kan jadi akhirnya ntar makin ditambah lebih yakinnya lagi. Namanya aja ntar namain apa gitu. Karena kan yang tanggal 12 itu kan lebih ke intimate kan, Iya, KOL lah gitu, KOL gathering. Mungkin kan ini lebih ke gimana jualannya kan. Iya, sales karena kan. langsung orientasi sales. Ya, harusnya Afiliator itu orientasi sales dan insya Allah minim subjektif. Karena kan kalau udah mungkin ternama kan, ya ini mah endorse nih. Iya. Gitu. Dan dia kan lebih Boleh detail. Boleh Pak. Nanti kita aturkan. Aman? Siap. Bos. Terima kasih. Jalan sama-sama, terima kasih. Thank you Pak. Thank you. Kita bertemu lagi. Terima di sini. kasih. Ya, sama-sama. Thank you, Kita thank you, bantu thank you. ekonomi negara, bro. Siap. Thank you Pak. Kita kasih solusi.